Bentrokan sengit kembali terjadi antara pasukan perlawanan dengan pasukan Zionis. Pasukan Zionis disergap saat berupaya menyerang wilayah Tubas di tepi barat Palestina. Dalam bentrokan tersebut, kendaraan IDF meledak dibakar pasukan perlawanan. Video bentrokan antara pasukan perlawanan dengan pasukan Zionis itu dirilis sejumlah media Zionis pada Rabu 7 Februari. Dalam video terlihat ledakan besar akibat pertempuran tersebut. Kepulan asap tebal juga tampak membumbung tinggi. Dalam keterangan video dijelaskan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan IDF dengan alat peledak. Dijelaskan pula bahwa para pemuda turut membakar ban di wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam pertempuran itu. Tidak dijelaskan pula total kerugian yang dialami Zionis. Kelompok perlawanan Islam Irak kembali menyerang posisi Zionis pada Selasa 6 Februari 2024. Perlawanan Islam Irak menghujani pelabuhan Eilat dengan drone hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, Zionis mengalami kerugian besar. Dilansir dari Pars Today, perlawanan Islam Irak melancarkan serangan pesawat tak berawak ke pelabuhan Eilat rezim Zionis di wilayah pendudukan pada Selasa 7 Februari. Namun belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Adapun serangan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelum Selasa kemarin, pasukan perlawanan Islam Irak juga menyerang situs vital Zionis itu pada tanggal 28 Januari. Selain itu, Irak juga menyerang anjungan lepas pantai Kaskaris di Laut Mediterania dan juga menyebabkan kerugian. Pasukan perlawanan Islam Irak pun menegaskan akan terus meluncurkan serangan ke posisi Zionis. Pasalnya, rentetan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya kepada warga Palestina yang dibombardir Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar meluncurkan serangan ke posisi Zionis. Bahkan hingga saat ini, Hizbullah terhitung telah melakukan 169 operasi ke tentara Zionis. Akibat serangan tersebut, 56 kendaraan militer Zionis dan 4 truk logistik IDF meledak. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 7 Februari, hal itu dikonfirmasi Hizbullah melalui saluran telegramnya. Dalam laporannya, Hizbullah mengaku telah meluncurkan 169 operasi militer ke posisi Zionis. Dari total serangan tersebut, Hizbullah berhasil meledakkan 56 kendaraan militer Israel, termasuk 24 tank, 28 pengangkut personil militer, dan juga 4 pengangkut logistik. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan 26 pusat kepemimpinan militer, 178 pangkalan militer, dan lebih dari 500 pemukim. Dalam ratusan serangan itu, Hizbullah mengaku menggunakan sejumlah senjata, di antaranya artileri, rudal darat, senjata penembak jitu, senapan otomatis, hingga rudal berpemandu laser. Zionis kembali mengalami kerugian besar akibat perang dengan pasukan perlawanan. Bahkan sebanyak 237 sistem teknis satelit mata-mata Israel meledak seusai dibombardir Hizbullah. Serangan itu pun diklaim menimbulkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 7 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pasukannya telah meluncurkan ratusan serangan ke posisi Zionis. Serangan Hizbullah itu juga diklaim menghantam 237 posisi teknis radar dan satelit mata-mata Zionis, yang mana hal itu membuat Zionis mengalami kerugian besar. Terlebih, Hizbullah juga berhasil menargetkan 2 pabrik militer Zionis, 25 tembok perbatasan, dan 316 pertemuan militer Zionis. Meski demikian, Hizbullah mengaku akan terus membombardir posisi Zionis. Pasalnya, rentetan serangan tersebut sebagai balasan atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023 silam. Houthi Yaman kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Amerika Serikat dan Inggris. Dalam waktu 24 jam, Houthi bahkan telah meledakkan 4 kapal yang berafiliasi dengan Israel tersebut. Dilansir dari The Guardian pada Rabu 7 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh Houthi.
Houthi mengklaim serangan kedua kapal pertama dilakukan pada Selasa pagi. Adapun kapal yang diserang Houthi itu diantaranya kapal Amerika Starnesia dan juga kapal Inggris Morning Tide. Dalam serangan tersebut, Houthi mengaku menghujani dua kapal Amerika Serikat dan Inggris dengan sejumlah rudal saat melintas di Laut Merah. Namun serangan tersebut diklaim tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara kapal ketiga diserang pada Selasa 6 Februari sore. Serangan itu kemudian dilanjutkan ke kapal yang keempat. Namun belum diketahui secara pasti jenis kapal dan kerusakan yang dialami dari kapal keempat tersebut. Pasukan Zionis mulai kekurangan pasukan untuk bertempur di jalur Gaza. Ratusan tentara Zionis itu tewas bergelimpangan seusai 316 pertemuan militer IDF diserang Hizbullah. Di saat yang sama, 30.000 warga Israel juga menolak perang dan memutuskan kabur dari negaranya. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 7 Februari, hal itu telah dikonfirmasi Hizbullah melalui saluran telegramnya. Dalam laporannya, Hizbullah mengaku telah menyerang 316 tempat perkumpulan personil Zionis. Akibat serangan itu, ratusan tentara Zionis tewas dan terluka. Mirisnya, di saat yang hampir bersamaan, 30.000 warga Israel justru berbondong-bondong memadati bandara. Mereka berupaya kabur dari Israel seusai menolak ditugaskan sebagai tentara cadangan di jalur Gaza. Alhasil Israel pun semakin keos menghadapi perlawanan. Terlebih 2 pabrik militer Israel pun telah hancur lebur karena dihantam rudal pasukan Hizbullah. Sniper Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali beraksi menggempur pasukan Zionis. Dalam operasi gabungan dengan Al-Mujahidin, sniper Hamas itu berhasil membidik helikopter Apache dan bulldozer D9 Zionis. Untuk serangan tersebut, sejumlah tentara Israel tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 7 Februari, serangan itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam mengklaim snipernya menargetkan helikopter Apache Israel dengan rudal SAM-7 di sebelah barat kota Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam juga berhasil meledakkan tank Merkava Israel dengan peluru Al-Yasin 105 di Khan Yunis. Selain itu, bulldozer D9 Israel pun tak luput menjadi sasaran empuk Brigade Al-Qassam. Mereka meledakkan kendaraan tersebut dengan penetrator berbentuk eksplosif atau EFP Sawas di Jalan Al-Bahar sebelah barat Khan Yunis. Akibat serangan itu, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas. Israel juga diklaim mengalami kerugian besar dalam serangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سنقوم الآن بإذن الله بدك الحشود الإسرائيلية. يا رب سدد رمينا. Perang jarak dekat antara Brigade Al-Qassam dengan pasukan Zionis kembali terjadi. Dua kelompok tersebut baku tembak di persimpangan Al-Tayaran sebelah barat kota Gaza. Akibat perang sengit tersebut, sejumlah tentara Zionis dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh seorang koresponden pada Selasa 6 Februari. Pasalnya, Brigade Al-Qassam dengan pasukan pendudukan terlibat konfrontasi sengit. Bahkan hingga terjadi penembakan besar-besaran di sekitar persimpangan Al-Tayaran sebelah barat kota Gaza. Terkait serangan tersebut, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya berhasil melumpuhkan sekelompok tentara Zionis. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga mengaku membombardir pasukan pendudukan Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di Khan Yunis dengan peluru anti-benteng TBG. Imbas serangan tersebut, tentara Israel tewas bergelimpangan dan sejumlah kendaraan tempur Zionis juga meledak. Serangan ganas dari Brigade Al-Qassam itu pun diklaim menimbulkan kerugian besar di pihak Zionis. Bismillahirrahmanirrahim. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سنقوم الآن بإذن الله بدك الحشود الإسرائيلية بالاشتراك مع الإخوة في سرايا القدس. نسأل الله أن يسدد رمياتنا ورميات جميع المجاهدين. اللهم آمين.
سدد يا رب، يا رب سدد. بسم الله يا رب. الله أكبر. اللهم سدد، اللهم في سبيلك، اللهم في سبيلك، اللهم في سبيلك وابتغى مرضاتك. ارمي الساعة فإن أباك كان راميا. يا رب سدد طمينا، يا رب، يا رب سدد طمينا. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.